Baik, kalau tidak kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan lihat ya, yang disebut ataupun terkait dengan jenis-jenis ruang sampel. Jenis ruang sampel itu ada yang infinite, ya artinya titik ataupun anggota dari himpunan tersebut adalah tidak terbatas. Tapi juga ada yang finite atau terbatas. Nah, kalau yang terbatas itu begini, angka ataupun jumlah katakanlah di kelas itu ada 40 orang. Nah, maka kalau ditanya berapa titik sampel atau bagaimana ruang sampel yang ada di ruang tersebut, maka karena kita bisa bisa menghitungnya, maka kita sebut itu adalah ruang sampel terbatas. Kalau yang tidak terbatas adalah seperti begini, berapa jumlah bilangan antara 0 dan 3? Ya, itu akan tidak terbatas jumlahnya. Karena apa? Kalau misalnya bilangan yang kita buatnya 1 desimal dengan 2 desimal, itu akan berbeda. Jadi semakin banyak desimalnya, akan semakin banyak kemungkinannya. Nah, kalau kalau misalnya kalau infinite tetapi bisa dihitung atau hasilnya bisa dihitung, maka ruang sampelnya diskrit. Ini berapa jumlah mobil yang lewat di gerbang tol Cileunyi? Pertanyaan saya pertama, apakah jumlah mobil itu atau mobil yang lewat bisa dihitung? Bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tapi kita belum tahu sampai kapan ini menghitungnya. Sampai akhirnya berapa. Karena terus bertambah. Tetapi bisa dihitung. Artinya yang dihasilkan adalah hasil menghitung ataupun angkanya adalah angka bulat. Maka kalau angka bulat atau jumlah sampel space-nya terbatas seperti tadinya, nah itu akan digolongkan kepada discrete sample space atau ruang sampel discrete. Jumlah pasien yang berobat di rumah sakit itu pasti discrete. Karena apa? Karena dapat dihitung, countably atau countable. Ya. Nah, kalau dia tidak terbatas, kemudian uncountable seperti tadi ya, jumlah angka di antara 0 dan 10 misalnya, ataupun jumlah titik air di laut itu pun tidak terbatas. Beda ya, kalau butiran pasir di pantai itu pasti terbatas karena bisa dihitung. Tetapi hanya masalahnya batasannya berapa itu yang tidak kita ketahui. Ketika bisa kita pisah-pisahkan, maka itu pasti dapat dihitung dan masuknya ke ruang sampel yang diskrit. Tetapi kalau dia tidak dapat dihitung, maka ruang sampelnya kita sebut sebagai continuous sample space atau ruang sampel kontinu. Jadi kalau ruang sampel itu ada dua, ada yang diskrit, ada yang kontinu. Nah, apa gunanya ruang sampel ini? Ruang sampel ini gunanya adalah untuk menentukan nanti jenis variabel acak yang kita dapatkan atau kita miliki. Apa itu variabel acak? Ya, kita akan pelajari. Baik. Oke. Nah, sekarang sebelum kita berbicara variabel acak, kita lihat dulu ya ataupun kita pahami bahwa ketika kita menghitung peluang itu ada beberapa pendekatan, ada yang bersifat pendekatan aksiomatik, ada yang pendekatan bersifat klasik dan ada yang juga pendekatan yang bersifat empiris. Kalau aksiomatik ini kita dasarkan kepada aksioma atau pernyataan logika yang diasumsikan benar. Konsep peluangnya begitu. Jadi kalau misalnya dalam peluang itu kita punya sifat atau aksioma ya bahwa peluang terpilihnya calon perempuan adalah 1 dikurangi peluang terpilihnya calon laki-laki. Karena kejadian terpilihnya kalau dilihat dari kelamin hanya ada 2 kemungkinan. Bahwa wakil yang terpilih bisa laki-laki, bisa perempuan. Tidak ada kemungkinan lain lagi. Maka kalau diketahui peluang terpilihnya laki-laki adalah 3/5, maka peluang terpilihnya perempuan adalah 2/5. Karena kedua kemungkinan tersebut, kalau kita satukan, itulah ruang sampelnya. Di jumlah peluang kedua kemungkinan itu harus sama dengan 1. Kalau kejadian ataupun pendekatan perhitungan peluang yang bersifat klasik, kita akan melakukan perhitungan dan kita anggap bahwa seluruh kejadian itu memiliki peluang yang sama. Contoh, kalau di kelas itu ada 10 orang mahasiswa, kalau akan diambil salah seorang sebagai calon, maka peluang terpilihnya seseorang di kelas itu adalah 1/10 kalau dianggap peluangnya sama. Dari mana? Dari 1/10.
Nah, dalam konsep klasik ini, kalau ada kejadian lain yang ingin kita amati, katakanlah di kelas itu ada 3 orang perempuan. Nah, jadi kalau kita tanyakan berapa peluang terpilihnya perempuan, ya tinggal hitung tadi. Berapa orang perempuannya? 3. Masing-masing punya apa? Punya peluang terpilihnya adalah 1/10. Karena terpilihnya perempuan yang pertama independen atau saling lepas dengan terpilihnya peluang terpilihnya perempuan yang kedua, dan juga saling lepas dengan terpilihnya perempuan yang ketiga, maka untuk menghitung berapa peluang terpilihnya perempuan, tinggal kita tambahkan. Peluang terpilihnya perempuan itu adalah peluang terpilihnya perempuan pertama, ditambah peluang terpilihnya perempuan kedua, ditambah peluang terpilihnya perempuan ketiga. Masing-masing, yang pertama 1/10, ditambah dengan 1/10 dari perempuan kedua, ditambah 1/10 dari perempuan ketiga. Jadi kalau kita jumlahkan adalah 3/10. Itu sesuai dengan jumlah ya perempuan yang ada di kelas tersebut. Nah, berbeda dengan klasik, kalau empiris, ini adalah kita akan hitung peluangnya berdasarkan hasil percobaan. Contoh, ya, meskipun teman-teman tahu, kalau misalnya secara aksiomatik, peluang munculnya gambar adalah 1/2. Ya, atau secara klasik juga sama, ya, karena gambar dan angka memiliki peluang yang sama untuk muncul, maka peluang munculnya gambar adalah 1/2 atau satu kemungkinan dari 2 kemungkinan yang ada. Tapi kalau teman-teman lakukan perhitungan peluangnya melalui empiris artinya melalui percobaan, belum tentu akan langsung 1/2, atau hasil akhirnya belum tentu 1/2 atau setengah. Contoh sekarang, kita toss coin misalnya, ya, harusnya kan peluangnya setengah, tapi menurut percobaan bisa gini. Percobaan pertama muncul gambar. Berarti di akhir percobaan pertama itu berapa peluang munculnya gambar? 1/1, 1. Oke, kita tos lagi yang kedua, muncul gambar lagi. Setelah percobaan atau pengetosan kedua, berapa peluang munculnya gambar? 2 dari 2 kali percobaan. Berarti 2/2. Coba lagi kita yang ketiga, baru muncul angka. Maka setelah percobaan ketiga ini muncul gambar 2 kali, angka 1 kali. Maka peluang munculnya gambar adalah 2 dari 3 kali percobaan, 2/3. Kemudian yang keempat, kalau gambar yang muncul lagi, berarti sekarang peluangnya menjadi 3/4. Kemudian yang kelima, dan seterusnya. Ya, kalaupun teman-teman melakukannya 10.000 kali, menurut teori kan harusnya 5.000 angka, 5.000 gambar, sehingga hasilnya 5.000 per 10.000. Tetapi pada kenyataannya nggak akan begitu. Walaupun koin yang balance ataupun yang bagus akan menghasilkan kenyataan bahwa semakin banyak percobaan dilakukan, maka akan semakin mendekati nilai idealnya. Mungkin tadi kalau di percobaan ketiga itu adalah jawabannya 2/3, tapi ketika kita sudah melakukan percobaannya 10.000 kali, mungkin saja gambarnya muncul 5.000 10 kali. Berarti 5.010 dibagi 10.000 artinya semakin mendekati angka setengah. Nah, jadi kalau empiris ini ya seperti itu, berarti kita harus berdasarkan kepada data atau hasil percobaan kita. Nah, kalau misalnya mau membuktikan apakah benar dadu ini seimbang atau bagus, gitu ya. Apakah kalau bagus kan berarti peluang munculnya satu mata dadu dengan mata dadu sama. Jadi kalau itu berarti peluang munculnya mata dadu 1 adalah 1/6. Kalau ingin membuktikan seperti ini, kita coba aja nanti tos dadu 60.000 kali, gitu ya. Apakah mendekati 10.000 nggak munculnya mata dadu 1 itu. Oke, ya, jadi ini adalah pendekatan perhitungan peluang, ada dengan cara aksiomatik, ada cara klasik, dan ada secara empiris. Nah, yang banyak kita bicarakan selanjutnya adalah variabel acak. Nah, tapi di sini saya akan menunjukkan bagaimana hubungan variabel acak dengan peluang. Nah, secara statistika, yang disebut dengan variabel acak itu adalah, atau yang disebut dengan variabel itu adalah karakteristik yang nilainya berubah-ubah dari satu unit penelitian ke unit penelitian lainnya. Ini konsepnya sama lah, seperti cost ya. Ada variabel cost, ada fixed cost. Kalau kita berbicara fixed cost berarti mau apapun operasi atau proses yang dilakukan, maka biaya tetap sama. Nah, dalam variabel, dalam statistika, dinyatakan bahwa ketika kita akan melakukan sebuah penelitian, mengamati sebuah karakteristik,
katakanlah karakteristiknya adalah asal daerah. Nah, kalau ada 10.000 mahasiswa, kita tanya satu-satu, apakah kira-kira data yang kita peroleh ketika ditanyakan asal daerahnya, katakanlah kota kabupaten, apakah akan sama jawabannya? Kalau sama berarti bukan variabel, tapi besar kemungkinan pasti akan berbeda. Kalau ditanya atau diperhatikan warna kulitnya, pasti juga akan menghasilkan beda-beda hasil. Ya, ada yang sawo matang, ada yang putih dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita mengamati sebuah karakteristik dan itu hasilnya berubah-ubah, maka itu akan disebut sebagai variabel. Contoh misalnya ketika kita tertarik dengan kinerja organisasi atau kinerja perusahaan, dan kita akan mengukur misalnya prestasi karyawan, ya prestasi karyawan sama atau tidak semuanya? Ternyata tidak, ya. Dengan alat ukur prestasi yang sama bisa menghasilkan si A prestasinya segini, si B prestasinya segini. Kalau kita tanya juga tingkat kepuasan mereka dalam bekerja, pasti akan berbeda. Ada yang sangat puas, ada yang sampai sangat tidak puas. Ya, jadi ketika kita meneliti seperti itu dan menghasilkan hasil yang bervariasi seperti itu, yaitulah yang kita sebut sebagai variabel. Ya, banyak dalam di sekitar kita ataupun yang kita bisa teliti terkait dengan variabel ini. Dan perlu teman-teman catat bahwa ketika teman-teman nanti akan menyusun tesis misalnya, pasti yang akan dikumpulkan datanya itu adalah karakteristik yang bersifat variabel. Nah, mungkin yang akan sama hasilnya ataupun angkanya. Jadi kalau misalnya teman-teman meneliti tentang tadi ya, seperti jumlah lubang hidung, itu berarti tidak akan menarik karena dia bukan variabel. Ya, kalau sudah fix, sudah jelas, tidak akan menarik diperhatikan. Nah, terus bagi ataupun dari sisi statistika, ketika teman-teman memiliki variabel yang variasinya atau kemungkinan hasilnya lebih banyak, itu akan lebih bagus. Ya. Nah, jadi jangan sampai mengumpulkan variabel yang akan kita teliti dan hasilnya sama semua. Contoh lah, sebagai orang ekonomi, umumnya teman-teman di sini ingin meneliti misalnya tentang perbedaan tingkat konsumsi berdasarkan jenis kelamin. Kalau yang terkumpul respondennya adalah perempuan semua, bisa nggak kita analisis? Tidak bisa. Karena apa? Tidak ada pembanding. Hanya perempuan saja berarti tidak bisa kita keluarkan hasil atau ukuran-ukuran statistiknya. Ya, jadi harus ada di variabel jenis kelamin tadi, baik responden laki-laki maupun responden perempuan. Nah, jadi kalau dalam konsep peluang kita sebutnya sebagai variabel acak. Kalau variabel acak itu adalah deskripsi numerik dari outcome beberapa percobaan atau eksperimen. Nah, juga variabel acak bisa kita sebutkan ini variabel yang nilainya dihasilkan dari pengukuran beberapa proses acak atau yang bersifat random proses. Nah, kalau kita berbicara variabel ataupun yang terlibat variabel yang kita libatkan dalam penelitian kita bisa univariat. Kalau univariat itu hanya satu variabel saja. Bisa bivariat. Bivariat itu dua variabel, misalnya tinggi badan, berat badan. Ya, kalau multivariat berarti lebih banyak lagi, tidak lebih dari dua variabel yang kita libatkan. Ketika kita meneliti bagaimana pola atau perilaku berat badan dari seseorang, dan kita ambil misalnya, jadi tidak hanya tinggi badan, tetapi juga nanti dikaitkan dengan kandungan lemak, katakanlah ya, atau misalnya nanti juga dikaitkan dengan secara genetis ataupun kita kumpulkan juga data dari orang tuanya, dari ibunya misalnya sebagainya. Berarti makin banyak variabel yang kita kumpulkan dan analisisnya nanti tidak lagi bivariat tapi multivariat. Oke, nah ini contoh misalnya untuk membayangkan secara matematis ya disebut dengan variabel acak ini. Misalnya dalam menjawab dua soal multiple choice, ruang sampel yang mungkin ya ketika kita akan melihat apakah benar atau tidaknya jawaban dari siswa, ada dua soal multiple choice, maka kemungkinan yang bisa muncul jadi gini rencananya ya. Jadi kalau jawab nomor 1 itu kan misalnya jawab tertentu atau jawab A, B, C atau T. Nah, kemungkinan jawaban siswa itu kan bisa benar, bisa salah. Nah, kita lihat dari benar salahnya saja ya. Jadi kemungkinannya ruang sampel menjawab dua soal multiple choice itu adalah bisa nomor 1 benar, nomor 2 benar.
Bisa nomor 1 benar, nomor 2 salah, seterusnya sampai nomor 1 salah dan nomor 2 salah. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, kalau kita sebutkan bahwa sebentar. Kalau kita sebutkan X, ya, X ini akan kita lambangkan sebagai sebuah variabel nanti ya. Banyaknya jumlah jawaban yang benar. Maka variabel acak X yang mungkin adalah, ingat, kalau kita bilang banyaknya jumlah, berarti jawabannya harus angka. X mungkin berangka atau bernilai berapa? Berapa saja yang mungkin untuk X? Ada yang bisa jawab? Oke, tadi di chatroom ada Mbak Rahyuni. Oke. Kalau ada yang mau menabung poin di chatroom silahkan ya, tinggal ditulis saja. Oke. X berapa kemungkinan nilainya atau berapa saja yang mungkin? Oke. Jawaban atau jumlah jawaban yang benar yang mungkin adalah bisa 0, bisa 1, bisa 2. Coba kita lihat ya, kita petakan. Ini kan ruang sampelnya. Bisa benar-benar, benar-salah, salah-benar, dan salah-salah. Dan ini kita akan petakan ke sebuah bilangan real, karena kita akan berbicara soal jumlah jawaban. Jadi banyaknya jawaban yang benar. Bisa jumlahnya 0, bisa jumlahnya 1, bisa jumlahnya 2. Benar nomor 1, benar nomor 2. Berarti jumlah jawaban benarnya adalah 2. Benar nomor 1, salah nomor 2, berarti jumlah benarnya 1. Salah nomor 1, benar nomor 2, berarti jumlah jawaban benarnya 1 juga. Kalau salah kedua-duanya, berarti jumlah jawaban benarnya adalah 0. Nah, sebenarnya prinsip dari variabel acak itu ini. Ya, mana yang kita sebut sebagai variabel acak? Ini banyaknya jawaban yang benar itu. Di atas ada kita simbolkan sebagai X. Ya, jadi memetakan ruang sampel kepada sebuah bilangan real. Itulah yang disebut dengan variabel acak. Nah, kalau teman-teman pernah juga belajar seperti ini, nanti variabel acak ini contohnya. Nah, ini terkait dengan peluang nantinya. Perhatikan, karena kenapa jumlah jawaban benar dalam seorang siswa ketika menjawab pertanyaan atau menjawab soal itu ada merupakan variabel acak? Ya, karena apa? Nilai X-nya bisa berubah-ubah. Bisa 0, bisa 1, bisa 2. Kemudian ada berapa kemungkinan? Ada 4 kemungkinan tadi. Ya, benar-benar, benar-salah, salah benar, dan salah-salah. Kalau kita hitung sekarang peluang X-nya, berapa peluang bahwa dia X-nya 0, artinya menjawab kedua-duanya salah. Maka ini peluangnya adalah 1/4. Dari mana? Ini dari tadi. Ya, tadi ini nih. Benar-benar itu satu kemungkinan dari seluruh kemungkinan yang seluruhnya adalah 4. Jadi ini adalah untuk X sama dengan 0 adalah 1/4. Untuk X sama dengan 1 adalah 2/4. Dan untuk 2 adalah 1/4. Nah, kalau teman-teman punya tabel seperti itu, ada X-nya, ada peluang X sama dengan X, dan total peluangnya adalah 1, itulah yang kita sebut sebagai distribusi peluang. Ya, jadi distribusi peluang adalah tabel yang berisi nilai dari variabel random beserta peluangnya. Oke. 3 menit lagi jam 5. Ya, kita paling lambat akan berhenti pukul 17.30. Semua posisi di Bandung ini? Atau ada yang di luar Bandung? Saya enggak, Pak. Tidak, Pak. Yang tidak di mana aja? Bayuni di mana? Kalau saya di Bali, Pak. Oh, jauh sekali. Oke. Mas Sugiarto di mana? Saya di Bandung, Pak, betul. Oh, di Bandung. Iya, iya. Oke. Ya. Baik, kalau Bali berarti sekarang sudah mau jam 6 ya? Iya, Pak. Okay. Karena di sini ada rencana pergian? Enggak? Enggak. Aman, Pak. Aman ya. Baik, ya. Kita lanjutkan. Jadi itu yang tadi. Nah, jadi berdasarkan jenis variabel acaknya, maka distribusi peluang pun akan terbagi dua. Ada yang diskrit, ada yang kontinu. Ini contoh-contohnya. Mungkin sebagian dari list ini pernah didengar sebelumnya. Ada distribusi peluang Bernoulli, ada binomial, ada multinomial, ada geometrik, ada hipergeometrik, ada Poisson. Yang normal itu ada yang kontinu ada yang normal, ada yang uniform kontinu, ada beta, ada gamma, ada eksponensial, ada Weibull, ada Cauchy, ada double eksponensial, dan seterusnya.
Ada yang pernah belajar atau jangan dulu jauh ya? Ada yang pernah mendengar istilah-istilah ini gitu ya? Apalagi kalau lagi skripsi kan pasti paling tidak distribusi normal lah di apa diingat ya, karena kata dosen pembimbing datanya harus diuji normalitasnya. Betul nggak? Ada yang berpengalaman seperti itu? Ya, Pak. Oke ya. Kalau datanya tidak normal bagaimana? Ya gunakanlah non parametrik. Apa itu para non parametrik? Ya, oke nanti kita bicara selanjutnya ya. Tapi paling tidak inilah apa distribusi peluang yang standar ataupun yang ideal. Dan jangan heran karena distribusi normal ini adalah yang paling ideal. Termasuk dari keilmuan di statistika juga banyak rumus yang diturunkan dengan asumsi datanya berdistribusi normal, maka jangan heran kalau setiap analisis data selalu kita harus memperhatikan apakah perlu diuji normalitasnya atau tidak. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah perlukah semua variabel kita tes normalitasnya? Perlu nggak? Jawabannya adalah tidak perlu. Oke, perhatian teman-teman. Normal ini termasuk kelompok diskrit atau kontinu? Continue, Pak. Kontinu. Sip. Ya, kalau kontinu berarti pertama, distribusi normal itu termasuk family dari distribusi kontinu. Itu dipegang dulu. Yang kedua, jadi konsekuensinya apa? Data yang tidak termasuk variabel ataupun yang termasuk variabel diskrit tidak perlu diuji normalitasnya. Contoh sekarang. Kalau saya mengukur atau mengumpulkan data jenis kelamin responden, itu masuknya ke diskrit atau kontinu nanti hasilnya? Diskrit, Pak. Diskrit, ya, karena hasilnya klasifikasi. Atau biasanya aturan umumnya adalah kalau non metrik itu ada diskrit. Jadi apa jenis kelamin itu laki-laki perempuan kan gitu. Walaupun nanti kita coding menjadi 1 dan 2, tapi 1 dan 2 ini bukan kontinu. Jadi seumur-umur kalau teman-teman mempunyai data katakanlah tadi jenis kelamin atau data asal daerah gitu ya, itu tidak perlu kita uji normalitasnya karena dia bukan data kontinu. Jadi kalau seumur-umur dites gitu ya, apakah data tentang jenis kelamin ini normal? Ya nggak bisa. Karena apa? Sekali lagi distribusi normal itu adalah family dari data yang sifatnya data kontinu. Tadi yang kontinu itu yang mana gitu ya, yang biasanya kita bisa peroleh dari hasil mengukur lah. Mengukur itu berarti ada alat ukur tertentu. Nah, makanya nanti lebih lanjut teman-teman harus ingat lagi tentang yang disebut dengan skala pengukuran. Nah, ini yang paling penting. Jadi skala pengukuran ini adalah basic ataupun hal yang perlu dipahami benar-benar karena ini akan menentukan alat analisis yang bisa kita pergunakan di statistika. Ya, udah pernah dengar yang namanya skala pengukuran? Atau sudah dipahami? Atau lupa lagi? Oke, karena misalnya contoh nih, kalau teman-teman memiliki data tentang berat badan, tinggi badan, rasanya sudah kebayang ya bahwa kita bisa mempergunakan ukuran hubungan yang tadi koefisien korelasi tadi. Ya, itu benar jawabannya. Nah, tetapi kalau pertanyaan saya, apakah kalau saya punya data jenis kelamin dan data asal daerah, bisa nggak dihitung korelasinya? Bisa nggak, Tidak, Pak. Mas Amsar? Kenapa tidak? Karena tidak berhubungan itu kan. Tidak saling apa? Kan kalau oke, pertanyaan jangan ke burung atau tidak dulu ya. Tapi pertanyaannya bisa nggak dianalisis hubungannya? Bisa, Pak, kalau dianalisis hubungan. Ya bisa, tapi bukan pakai koefisien korelasi Rho Pearson ya. Oke, dengan cara apa? Pernah kan teman-teman juga mendengar yang namanya tabulasi silang. Maka nanti muncul bahwa kita bisa menghasilkan yang namanya koefisien kontingensi, bukan koefisien korelasi. Nah, jadi tolong dipahami dan saya ingatkan dari sekarang bahwa kalau di statistika, data apapun itu bisa dikorelasikan atau bisa dilihat korelasinya. Apakah ada kecenderungan nggak misalnya bahwa orang dari daerah tertentu itu adalah perempuan?
Jadi kita kan kalau misalnya ada kecenderungan itu artinya apa? Kita menghubungkan antara variabel jenis kelamin dengan asal daerah. Jenis kelamin nominal misalnya. Pernah dengar ada istilah kan? Nominal, ordinal, interval, rasio. Itu tolong dipahami lagi. Nah, jadi skala apapun dari data yang kita miliki tetap bisa bisa kita analisis hubungan dari variabel-variabel itu. Jangan khawatir, hanya sekarang tinggal kita memilih alat analisis hubungan yang tepat ataupun yang pas untuk data yang kita miliki. Nah, jadi yang pertama harus pahami adalah tentang skala pengukuran. Nanti saya kirimkan link untuk bahasan saya tentang skala pengukuran di YouTube. Karena kayaknya itu termasuk yang memang banyak orang cari ya, ataupun yang dan karena penting ya bahwa itu harus dipahami benar-benar supaya tidak salah melakukan analisis. Nah, ya, jadi tolong nanti pelajari baik-baik tentang skala pengukuran itu. Nah, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan bahas. Nah, sepertinya untuk karena di minggu ketiga itu kita numpuk ya belajar statistika 2 hari berturut-turut dengan 4 pertemuan kalau tidak salah Selasa Rabu ya di akhir ya kalau nggak akhir Agustus ya. Nah, saya mungkin akan ada satu yang saya coba tarik dulu lah di hari Sabtu, tapi bukan Sabtu besok, tapi Sabtu minggu depan. Kalau Sabtu nggak ada jadwal ya, kecuali jadwal pribadi mungkin. Ya, tapi kan lagi PPKM ya, kan tidak kemana-mana ya. Ataupun seperti mahasiswa saya yang di S1 kali kuliah tapi dia sambil jalan kemana gitu ya, tapi tetap nggak kelihatan nggak apa-apa, yang penting check in aja atau sign in di pertemuan kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lumayan ya. Lumayan musingkan karena kalau bisa probabilitas itu agak berat masalahnya ya, dan saya tidak membahas hitungannya atau tidak membahas satu persatu secara detail. Yang paling tidak mudah-mudahan meskipun tidak sampai sana tapi konsep-konsep dasarnya sudah teman-teman ingat kembali gitu ya. Dan saya yakin sekali lagi teman-teman sudah pernah belajar ataupun membaca ini sebelumnya. Baik, ada pertanyaan? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, selamat memahami atau meresapi kembali. Ya, ingatlah kalau belajar statistik untuk ini kan hanya 8 pertemuan di awal saja. Karena seingat saya tidak ada statistika secara khusus lagi nanti selama kuliah 2 tahun. 2 tahun itu terlalu lama lah. Mungkin 1,5 tahun kali ya nanti targetnya. Jadi supaya nanti yang kita bahas ini paling tidak mengingatkan teman-teman kembali lah yang sudah dipelajari di jenjang sebelumnya ya, karena itu sudah dibahas ataupun sudah dipelajari, dan nanti ketika akan mengerjakan tesis pasti akan lebih mudah ya. Kenapa tadi dari awal saya mulai berbicara tentang analisis hubungan? Karena apa? Karena tesis itu atau disertasi ataupun skripsi tidak jauh dari hubungan semua. Tidak ada topik ataupun judul yang tidak ada atau tidak membahas tentang hubungan. Kan ada hubungan antara motivasi karyawan dengan kinerja perusahaan ataupun tingkat motivasi, kemudian kompensasi dan seterusnya lah gitu kan. Pasti akan mencoba menghubungkan itu. Ya, dari variabel-variabel yang kita teliti. Hanya kan di tes ini ada yang melibatkan 3 variabel, ada yang 4 gitu ya. Mungkin ada yang sampai 10 dan sebagainya. Nah, hanya konteksnya nanti tinggal memilih alat ataupun aplikasi analisis yang bisa membantu secara optimal saja. Tapi konsep dasarnya yang harus dipahami terlebih dahulu. Tadi clue-nya sudah saya sampaikan bahwa ketika kita akan mencoba untuk memikirkan apakah ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain atau satu kejadian lain, harus pastikan dulu secara teori ada nggak dasar hubungannya. Jadi kalau sekali lagi kalau menghubungkan tinggi badan penanam pohon dengan pohon yang ditanamkannya, tidak ada satupun referensi mendukung itu. Ya, jadi makanya kan kalau tesis, disertasi itu atau skripsi pasti harus mencari dulu jurnal-jurnal ataupun hasil penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan. Baik, Mas Adi, ada pertanyaan? Mas Amsaruka, panggilannya Amsaruka atau Hayan? Pak, yang tadi Pak. Ya.
Amsaroka Pak, Hayang juga bisa Pak. Oke. Sorry, aslinya mana? Kan kita Aslinya Mas? Maluku Pak, Oh, Maluku. Maluku ya. Maluku ya. Oke. Lupa saya ya. Oke. Apa pertanyaannya? Kan tadi Pak tadi sudah bilang bahwa untuk menganalisa sesuatu itu kita harus cari hubungannya secara benar tidak hubungannya bisa dianalisa seperti menanam pohon dengan hubungannya menanam pohon dengan tinggi badan. Nah, untuk itu berarti kita tidak bisa langsung terka begitu saja Pak. Berarti kita harus pakai alat analisa begitu Pak, atau dia ada standar tersendirinya untuk mengukur. Satu, makanya di penelitian itu selalu bab 1 latar belakang, yang kedua ada tinjauan pustaka kan, yang menguatkan, artinya menguatkan apa yang ingin kita teliti. Jadi apapun yang kita bahas harus punya referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya tadi jurnalnya bisa kita cari. Kan sekarang akan lebih mudah kan mencari jurnal itu, baik yang mungkin dari mulai jurnal kualitas KW1 ataupun yang qualified, kan banyak di internet juga. Nah, tapi jadi yang awal itu kita harus punya dasar teori dulu. Entah itu dari buku, dari teori ya, dari referensi atau dari textbook atau dari penelitian sebelumnya. Silakan itu dicari dulu. Nah, jadi ketika ada dasar untuk itu, ya nanti akan kita kembangkan dan kita akan coba uji teori tersebut dengan data yang kita miliki. Contoh, kan banyak tuh teori organisasi misalnya menghubungkan antara motivasi dengan kinerja kan. Nah, kita cari kumpulkan hubungan-hubungan itu ataupun hasil-hasil yang sejalan dengan ke curiosity kita lah atau kepenasaran kita. Nah, yang jelas sekali lagi apa yang kita tuangkan nanti tentang apapun lah ya hubungan ataupun apa istilahnya yang dipergunakan berarti harus ada dasarnya. Nah, tapi sekali lagi saya sangat yakin 99% tugas akhir itu di semua strata itu pasti tentang hubungan. Entah itu dalam bahasa pengaruh ini terhadap ini, atau hubungan antara ini dengan ini. Pasti begitu judulnya, nggak jauh-jauh lah menurut saya. Oke, ya, jadi sekarang mulai dicicil aja. Kalau kita pastikan dulu kita tertarik untuk meneliti apa, ataupun punya judul apa, kemudian kita perhatikan dari judul tadi kan, dari judul itu akan kelihatan kita variabel-variabel yang terlibat di dalamnya. Ya, kalau di tempat kerja misalnya ataupun ya di pemerintahan itu sudah umum lah, orang pasti akan tentang organisasi gitu ya, kinerja perusahaan itu akan ditentukan oleh apa, katanya motivasi karyawan atau tingkat tingkat kepatuhan karyawan atau misalnya nanti tingkat modal atau apalah misalnya seperti itu ya. Oke, itu Mas Hayan, lebih cepat saya manggilnya Mas Hayan ya. Siapa? Oke, ada pertanyaan lain? Oke, 17-14 bertanya, ya. Pak. Ya silahkan, Mas Irawan, Nugrah Hadi Fazria Irawan. Silahkan, Mas. Ya, Pak, mau nanya untuk perbedaan dari tesis sama skripsi itu, dari software statistik itu boleh sama atau tidak sih, Pak? Kalau software nggak ada bedanya, Mas. Nggak ada bedanya. Mau pakai Excel pun nggak ada keharusan. Mau S3 juga pakai Excel, pakai SPSS bisa. Yang membedakan kan hanya dari kompleksitasnya saja. Ya, kompleksitasnya saja. Karena misalnya pasti yang disertasi jumlah variabel terlibat lebih banyak gitu kan. Kemudian kajiannya lebih dalam, kemudian indikatornya lebih banyak. Nah, biasanya itu kan membutuhkan alat bantu dari aplikasi. Saya pikir alat aplikasi statistika apapun bisa dipakai ya, karena mereka ya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ya, tapi jangan khawatir lah, itu bisa dipakai yang mana saja, ya. Siap. Baik, Pak, terima kasih. Oke. Sama-sama. Silakan, ibu-ibu ada yang mau nanya? Kayaknya ibu-ibu yang lebih banyak belum menikah daripada bapak-bapaknya. Ya, Mas Adi begitu kan? Kayaknya. Ya, kalau ada Mas. Oke, silakan. Harus diteliti dulu, Pak. Nggak, tinggal ditanya aja tuh, Mas. Tolong nggak ke Pak Dadang aja nanya status itunya datanya. Kan ketahuan. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Kalau enggak, berarti kita akan ketemu lagi hari Jumat yang akan datang ya. Kalau misalnya sekali-kali kita yang tadi saya bilang yang 4 tidak pindahkan hari Sabtu, mungkin ada 1 atau 2 lah supaya kita lebih cepat. Karena saya lihat di jadwal statistika itu dibuat 4 terakhir sendiri gitu ya. Yang lain sudah selesai, baru statistika akan menyelesaikan terakhir. Oke, tadi akan saya coba pajukan 1 atau 2 pertemuan supaya teman-teman punya waktu yang lebih untuk mengerjakan tugas dan sebagainya. Baik, teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya lagi,
Ya, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dalam kondisi yang memang belum aman 100% seperti sekarang ini. Dan mudah-mudahan sekecil apapun yang saya sampaikan bisa bermanfaat atau paling tidak membuat teman-teman mengingat kembali apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Dan yang lebih penting lagi adalah apa yang kita bahas hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat atau bisa digunakan oleh teman-teman di masa ataupun di waktu-waktu yang akan datang sehingga akan lebih mampu membantu lebih cepat proses pembelajaran teman-teman di program magister akuntansi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan penyampaian dari saya. Ya, sekali lagi kalau ada apa yang lain silakan di raise ataupun di ini kan di grup WA juga tidak apa-apa. Tempat nanti saya reply dan seterusnya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan.